Saudara-saudara, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, Salam. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 4. Demikian dikatakan. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Demikian firman Tuhan. Indah sekali firman ini adalah wahyu dari Yohanes pada pasal-pasal terakhir kitab Wahyu ini. Tema yang kita ambil adalah semua penderitaan akan berlalu. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, air mata adalah fenomena yang menarik. Air mata adalah mekanisme pelepasan yang dirancang untuk memberi kita pelepasan emosional. Beberapa studi menunjukkan bahwa menangis sebenarnya baik, membuat kita rileks. Dengan menangis kita melepaskan biokimia yang berbahaya, bahkan sebagai obat tidur alami yang bertindak sebagai penenang. Itu sebabnya kita merasa sangat lelah setelah menangis. Meskipun menangis bermanfaat, tetapi kita menganggap air mata sebagai sesuatu yang harus dihindari jika berlebihan. Karena keadaan dan peristiwa yang memicu air mata biasanya melambangkan tragedi dan penderitaan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada orang di dunia ini yang tidak pernah mengalami kesedihan. Dan oleh sebab itulah menangis pun telah menjadi bagian keseharian kita. Dari waktu ke waktu, kita semua menitikkan air mata. Bukankah akan sangat indah jika kita hidup di dunia di mana tidak ada lagi air mata, di mana tidak ada lagi kesedihan karena tragedi atau penderitaan? Pernahkah kita bertanya, di mana Tuhan ketika kita berada di tengah rasa sakit yang kita alami, yang tidak tertahankan? Ketika kita mengalami kepedihan yang mendalam dan menyayat hati, yang bahkan membuat bernafas pun terasa sesak. Entah itu kehilangan orang yang dicintai, hubungan yang hancur, depresi berat, kegagalan, atau saat di mana kata-kata dan doa terasa hampa, kita mungkin bertanya, dapatkah Tuhan memahami rasa sakit saya? Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Yesaya dalam pasal 53 ayat 3 menggambarkan Tuhan sebagai manusia yang penuh dengan kesedihan dan biasa berduka cita. Tuhan Yesus sesungguhnya mengetahui dan bahkan sangat dekat dengan kesedihan. Dia berjalan melewati dunia ini sambil memikul beban kesedihan dan penderitaan kita. Dia tahu persis apa yang kita alami, kita rasakan, kita hadapi. Terkadang mudah untuk merasa sendirian dalam kesedihan, seolah kita sedang menavigasi terowongan gelap tanpa akhir. Namun nats kita hari ini memberikan jangkar pengharapan yang sangat kuat di tengah kesedihan kita. Dikatakan, dan ia, Tuhan, akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Wahyu 21 ayat 4. Artinya Tuhan akan memberikan kepastian suatu saat bahwa semua air mata akan ditutup dan diubah dengan sukacita. Penderitaan silih berganti dalam kehidupan.
Tapi demikian juga pada akhirnya semua akan berlalu. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup ini ibarat melintasi sungai yang berarus deras atau menaiki bukit-bukit yang terjal bebatuan. Tuhan bukan duduk santai melihat dari jauh apa yang kita alami. Dia ibarat seorang pemandu berpengalaman. Ia senantiasa memegang tangan kita sebagaimana orang yang menuntun arah yang harus kita tempuh. Segala sesuatu yang lama itu akan berlalu. Artinya setiap kesulitan ada batasannya, tiap kesedihan ada akhirnya, tiap kegagalan akan ada akhirnya dan kita akan berhasil kemudian. Ini berarti bahwa penderitaan kita saat ini hanyalah sementara. Karena rencana Tuhan untuk masa depan kita jauh lebih indah dan kekal. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pesan renungan ini bagi kita. Mengapa kita mengalami air mata penderitaan? Dosa adalah aib yang berbuah maut dan membawa manusia ke dalam perkabungan. Dosa yang membelenggu dan menghempit kehidupan kita, mendatangkan tragedi dan duka cita. Dunia ini adalah lembah air mata. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak menderita sendirian. Air mata adalah benih dari perspektif baru dan bahkan membersihkan kabut dari mata kita, sehingga membantu kita untuk melihat kembali kepada pelangi kasih Tuhan. Kesedihan membuat kita jujur dalam menilai diri sendiri dan perbuatan. Membuat kita merenungkan motivasi, maksud, dan keinginan kita. Akhirnya kita dapat mengenali diri kita sendiri dan melihat campur tangan Tuhan di setiap jengkal kehidupan kita yang dulu mungkin belum benar-benar kita pahami. Karena akan ada saatnya kita melewati masa-masa sulit dan kesedihan dengan sukacita kekal. Tuhan akan menghapus semua air mata, menggantikannya dengan sukacita besar, di mana kelak kita akan tinggal bersamanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu pada saat ini. Kami diingatkan untuk memandang setiap peristiwa dengan cara kesementaraan. Akan ada pergantian, seperti roda yang berputar. Ada suka dan duka dalam kehidupan kami. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, kami tidak boleh putus asa, tetapi harus punya pengharapan bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Firman-Mu menyapa kami untuk mengingatkan kami bahwa suatu saat akan berganti. Kehidupan lama diganti menjadi kehidupan baru. Dunia menjadi akhir perjalanan kami di sini, tetapi surga adalah tujuan akhir hidup kami. Tuhan, dengan janji-Mu itu kami dikuatkan menghadapi setiap kondisi yang kami hadapi. Walau sesulit apapun, kami hanya bergantung pada Tuhan dan berpengharapan bahwa satu saat semuanya akan berlalu. Hanya kekekalan abadi yang dari Tuhanlah menjadi tujuan perjalanan kami. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami untuk selalu siap sedia melewati, menghadapi masa-masa sulit. Karena Tuhan akan selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan, demikian hari ini dalam setiap aktivitas dan pergumulan kami bersama anak-anak, cucu-cucu kami, siapapun orang yang kami kasihi, berkati kami untuk tabah menghadapi segala cobaan dan kuat untuk menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Karena akan tiba waktunya air mata dan tangisan tidak akan terjadi lagi. Terima kasih Bapa, itu akan Tuhan ganti dengan sukacita abadi. Bapa di dalam surga, terima kasih atas janji ini, menguatkan kami untuk mampu melewati setiap saat dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ampuni segala dosa kami dan layakkan kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Amin.